Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kali ini saya kembali ingin membahas tentang riset atau pengamatan atau observasi. Tentu setiap kita dapat melakukannya, dapat mengamati realitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap kita memiliki indrawi untuk melihat, mendengar, merasa, meraba, dan mengecap. Seluruh pengalaman indrawi itu menjadi bagian untuk menambah pengetahuan kita. Tentu itu sudah terjadi sejak kita di dalam kandungan dan dilahirkan. Seiring sejalan dengan pertumbuhan perkembangan diri kita, makin terampillah kita memanfaatkan indrawi kita. Kita bisa membedakan warna, dapat mengerti musim, mengamati dan mencermati alam, perubahan waktu, apa artinya siang dan apa artinya malam, panas, dingin, lembab, kering, tinggi, pendek, panjang, luas, basah, dan segala sesuatu yang dapat kita lukiskan dengan kata-kata kita. Dari apa yang kita amati, kita dapat mengobservasi, membuat kategori-kategori, yang mana benda padat, benda cair, gas, yang mana tumbuhan, yang mana hewan, yang mana manusia, yang mana laki-laki, dan yang mana perempuan. Kita juga dapat memberikan perbedaan, yang mana etnis A, etnis B, etnis C, bahkan kita dapat mengklasifikasi bahasa dari rumpun A, rumpun B, rumpun C. Semua pengamatan itu menjadi sebuah pengetahuan. Dan pengetahuan dari hasil pengamatan indrawi kemudian disusun, disistematiskan, sehingga dibuatlah klasifikasi sains, humaniora, sosial, seni, bahasa. Lalu dibuat lagi bagian demi bagian dari sains. Ada fisika, kimia, biologi, bagian dari humaniora, ada antropologi, ada bagian bidang filsafat, sosiologi, dan yang lain-lain, termasuk ilmu-ilmu pengetahuan di bidang sosial, di bidang seni, dan bahasa. Keseluruhannya itu dalam satu sistem ilmu pengetahuan yang dapat diamati, dikembangkan, ditingkatkan keutuhannya, lalu mendapatkan dari sana berbagai teori, konsep yang dapat menjadi bagian untuk peningkatan teknologi, peningkatan peradaban dalam kehidupan manusia. Ternyata Alkitab mencatat satu orang raja yang bernama Salomo yang menggunakan metode riset ini di dalam mengamati kehidupan manusia di atas bumi. Dalam Pengkhotbah pasal 1 di ayat 13 dikatakan demikian. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Membulatkan hati. Ada satu komitmen untuk menggunakan seluruh kapasitas indrawi kita untuk mengamat-amati, memeriksa, menyelidiki,
apa saja peristiwa yang terjadi dan kedalaman dari tiap-tiap peristiwa. Entah itu buah yang jatuh, atau burung yang bisa terbang, atau ikan yang berenang di lautan, di sungai, di danau, atau ada binatang yang bisa hidup di darat, bisa hidup di air, atau tumbuh-tumbuhan, pepohonan, binatang yang berkaki 4, berkaki 2, bertelur, beranak, semua dapat diamati, diperiksa, diselidiki. Dengan apa? Hikmat. Kita diberikan akal budi, otoritas, untuk dapat menggunakannya bagi pengamatan kita. Dan dari hasil pengamatan itu, kita bisa memanfaatkan untuk penggunaan sumber daya. Akhirnya, kita dapat menemukan huruf, kata, kalimat, bahasa. Kita gunakan itu baik secara lisan maupun tertulis. Kita dapat menggunakan kayu dan benda-benda alam untuk digunakan, dimanfaatkan menjadi tempat tinggal, perabot-perabot rumah tangga. Bahkan kita dapat memanfaatkan lahan untuk kembali menanam lahan itu dengan tumbuh-tumbuhan, padi-padian, palawija, dan sebagainya yang hasilnya untuk kebutuhan hidup. Demikian kita bisa menaklukkan binatang, hewan, dan segala hal yang ada untuk dapat dipelihara, diternak untuk kebutuhan kita. Sehingga kita mendapatkan dagingnya, atau susunya, atau lemaknya, atau hal-hal apa saja. Nah, itu kita gunakan hikmat. Dan hikmat itu bukan hanya berbicara tentang otak yang mengatur struktur dan arah kegerakan tubuh kita, tetapi juga berkaitan dengan hati. Di sini pengkhotbah, yaitu Raja Salomo, memberi penjelasan bahwa setiap kita memiliki kemampuan memeriksa, menyelidiki dengan hikmat. Tentunya kita tahu seluruhnya dimulai dari suatu keyakinan, komitmen bahwa kita dapat juga melalui pengamatan itu, melalui penyelidikan itu, menghasilkan berbagai pengetahuan dan memanfaatkannya. Lalu dikatakan di ayat 16, aku berkata dalam hatiku, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Bagaimana bisa memperbesar dan menambah hikmat? Tadinya kita menggunakan dan memanfaatkan hikmat, artinya pengetahuan, akal budi, rasio kita, dengan kita tekun melaksanakan riset, kita tekun melaksanakan penyelidikan, dan kemudian memanfaatkan itu untuk kebutuhan kita dan tentu kebutuhan orang lain, bersama-sama melakukan observasi, pengujian, dan kemudian menjadi sebuah laboratorium kehidupan, lalu itu meningkatkan volume otak kita untuk semakin mampu mengadakan riset kembali, menambah dan memperbesar hikmat yang ada pada kita. Kalau kita inginkan itu, maka kita perlu terus-menerus memanfaatkan hikmat yang ada, melakukan penyelidikan, observasi, pengamatan, dan itu bersifat objektif, logis, dan komprehensif. Sehingga apa yang kita pikirkan memiliki korelasi dengan apa yang ada dalam kenyataan. Apa yang ada dalam kenyataan A, B, dan C itu dapat kita bangun koherensinya sehingga terbentuk kesatuan sistem pengetahuan yang menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Namun, kata pengkhotbah di ayat 17, aku telah membulatkan hati untuk memahami hikmat dan pengetahuan. Ternyata, ketika kita mengadakan riset, mengamati dengan pengamatan indrawi kita, mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan, pengalaman demi pengalaman, kita pun dapat mengamati dan mencoba untuk memahami hikmat yang kita gunakan itu untuk kita pelajari. Ini namanya ontological view.
Bukan saja saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dapat menggunakan akal budi, menggunakan hikmat untuk mengarahkan pengamatan kita, mengarahkan kapasitas indrawi kita agar dapat memiliki pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan tentunya, tetapi juga kita dapat secara pribadi mengamati diri kita, mengamati, menyelidiki akal budi kita. Bagaimana kita pada diri kita menentukan pada diri kita sebab, akibat, korelasi, hubungan antara yang benar, yang satu fakta dengan yang benar, yang fakta lain, disusun menjadi sebuah prinsip untuk menemukan kebenaran. Sehingga di sini pengkhotbah mengatakan, hatiku bulat untuk memahami hikmat dan pengetahuan. Sementara kebodohan dan kebebalan itu kita menyadarinya. Artinya setelah kita mengamati realitas, memanfaatkan apa yang terjadi, dan menghasilkan berbagai pengetahuan, ternyata kita ketika mengamati diri kita, akal budi kita, kita temukan ada hal-hal bodoh yang kita timbulkan dari pengamatan itu. Ada yang tidak bisa kita lampaui. Pengamatan kita mekanis. Karena ada keteraturan di alam, ada keindahannya, dan ada kebaikannya. Sehingga kita bisa mengamati. Ada keteraturan, ada keindahan, ada kebaikan. Sehingga kita bisa mengamati dan menyusunnya. Tetapi kalau ada chaos, ketidakteraturan, ada suatu kondisi ketidakbaikan, bahkan kekacauan, keburukan, bagaimana kita memberikan penjelasan di dalam akal budi kita. Bukankah ketika kita mengamati kekacauan, ketidakbaikan, dan ketidakindahan, itu menimbulkan kebodohan, kebebalan. Disinilah kita memerlukan yang namanya kuasa otoritas yang melampaui hikmat kita, yang melampaui akal budi kita, yang melampaui pengamatan indrawi kita. Disinilah diperlukan suatu kekuatan yang lebih dari apa yang kita miliki, yaitu pengetahuan yang transenden, yang suprarasional, yang menaklukkan seluruh pengetahuan di dalam kehendak yang maha mulia, yaitu Allah. Jadi dari sini riset harus memiliki arah supaya itu tidak menghasilkan kebebalan dan kebodohan, sehingga melawan atau menimbulkan kekacauan, ketidakbaikan, dan ketidakindahan. Tetapi seharusnya riset, pengamatan, observasi, penyelidikan, hasil penelitian memberikan kepada manusia satu sikap hidup yang teratur, yang baik, yang indah. Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang dilawan dari sistem kehidupan yang di dalamnya ada hukum-hukum Tuhan yang ditempatkan di alam untuk mengatur dan mengendalikan. Karena itu benar kata Amsal bahwa dituliskan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mulailah riset kita dengan sikap takut akan Tuhan. Manfaatkanlah hikmat akal budi yang kita miliki untuk menyelidiki segala keteraturan, keindahan, kebaikan yang disediakan Tuhan untuk dimanfaatkan bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun hasil dari riset kita bukan membuat kita bebal atau membuat kita makin bodoh, tapi menyadari bahwa semua yang kita amati itu milik Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan di dalam terang kebenaran Tuhan sendiri. Kiranya pembahasan ini saya
cukupkan sampai di sini. Nantinya Bapak Ibu Saudara akan mengikuti lagi pembahasan-pembahasan lain yang tentunya untuk meningkatkan kualitas berpikir kita dan mendorong kita untuk meningkatkan cara pandang kita yang bersifat dan berbasiskan Alkitab. Tuhan memberkati. Amin.